Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 5 seri yang kedua. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Minyak seorang janda, perempuan Sunem dengan anaknya, maut dalam kuali, dan memberi makan 100 orang. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." pada suatu hari datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi,
ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, Panggillah dia. dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. tetapi jawab perempuan itu, Janganlah tuanku, ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini. mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu, ia memanggil suaminya serta berkata, Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. jawab perempuan itu. Jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu. Selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, Biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, Anak itu tidak bangun. dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya
di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, Panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, Taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, Ambillah tepung. Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, Berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang perempuan Sunem dan anaknya bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat. Para Nabi dan Raja halaman 137 alinea ke-6 sampai halaman 139 alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan roh keramahan yang menyanggupkan Elisa untuk memberikan pengaruh yang berkuasa kepada kehidupan orang-orang Israel yang banyak itu, terbukti dalam kisah hubungannya yang baik dengan suatu keluarga di Sunem. Dalam perjalanan-perjalanannya mengitari seluruh kerajaan, pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Nyonya rumah itu merasa bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus, dan ia berkata kepada suaminya, Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ke tempat istirahat inilah Elisa sering datang dan berterima kasih untuk tempat tenang dan nyaman itu.
Tuhan pun bukan tidak mengingat kebaikan wanita ini. Keluarganya tidak mempunyai anak. Maka kini Tuhan memberi upah atas kebaikannya dan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Tahun-tahun berlalu, anak itu sudah cukup umurnya untuk pergi ke ladang bersama-sama dengan para penyabit. Pada suatu hari ia diserang oleh terik matahari dan menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Si ayah menyuruh seorang hamba membawa anak itu kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah ia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga hanya anak itu saja di dalam kamar. Dalam kesedihannya, perempuan Sunem itu memutuskan untuk pergi mencari Elisa untuk meminta pertolongannya. Nabi itu sedang berada di Gunung Karmel, dan perempuan itu disertai oleh pelayannya pergi ke sana dengan segera. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihatlah perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Hamba itu melakukan apa yang disuruh kepadanya, tetapi ibu yang berduka cita ini tidak menceritakan sebab kesusahannya. Elisa berkata kepada Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi si ibu tidak merasa puas kalau Elisa sendiri tidak datang bersama dengan dia. "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau," katanya. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Ketika mereka tiba di rumah, Elisa naik ke kamar di mana mayat anak itu ditaruh. Ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Elisa memanggil Gehazi untuk menyuruh ibu anak itu datang kepadanya. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu, lalu keluar. Begitulah iman perempuan ini mendapat imbalan. Kristus, sang pemberi hidup yang besar itu, mengembalikan anaknya itu kepadanya. Begitu juga akan berlaku kepada umat-umatnya yang setia, mendapat upah ketika pada kedatangannya. Maut akan kehilangan sengatnya, dan kubur akan ditelan kemenangan. Kemudian ia akan mengembalikan kepada hamba-hambanya anak-anak mereka yang telah diceraikan dari mereka oleh kematian. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur oleh karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka.
Terang besar Alkitab Yeremia 31 ayat 15 sampai 17. Yesus menghibur kesedihan kita terhadap orang yang meninggal dunia dengan berita pengharapan yang kekal. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskan mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Terang besar Alkitab Hosea 13 ayat 14. Aku yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Terang besar Alkitab Wahyu 1 ayat 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terang besar Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.